Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberinya dilimpahkan kepada kita semua. Dan satu nikmat yang paling besar pada malam hari ini adalah dimudahkannya kita, diringankannya kita, hati kita untuk kembali bermujalasah dan bermajelis, untuk kembali duduk di masjid yang kita cintai ini dalam rangka berusaha untuk mencoba meraih keutamaan itu, keutamaan majelis, keutamaan orang yang mendengarkan atau yang mengikuti taklim, dan tentu kita berharap semua ini akan menjadi berat timbangan kebaikan kita, berat timbangan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua adalah seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa siapa yang menginginkan kebaikan oleh Allah, maka dia akan dimudahkan langkahnya dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan sebuah ilmu di dalam agama Islam. Jadi tidak ada lagi yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, sehingga kita tinggal berusaha untuk belajar dan mempelajari agama itu. Buktinya semua sudah diajarkan oleh Rasulullah. Allah sendiri yang bilang, Allah sendiri yang mendeklarasikan ini di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Hari ini telah sempurna agama ini. Tuntas sudah ilmu agama diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tinggal mempelajarinya. Baik, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita pada pekan yang lalu yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat dan kitab-kitab Fathul Majid, di mana Syekh menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā."
Yang lalu kita sudah membahas tentang qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Tuhan telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Maka pada malam hari berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kelanjutan dari ayat tadi. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Kemudian imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kalian mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 23 yang dituliskan dalam kitab Al-Majid oleh penulis. Maka sekali lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya agama Islam adalah agama yang mulia, yang salah satu di antaranya adalah sangat memperhatikan adab kita terhadap orang tua, sangat memperhatikan apa yang hendak kita lakukan kepada kedua orang tua kita, bahkan disebutkan secara spesifik, secara khusus di dalam Al-Quran. Seperti ayat yang kita sebutkan tadi, bahwa wa bil walidayni ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu ihsan, dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya. Yakni Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan kepada kita bahwa berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karena sesungguhnya mereka telah melakukan kebaikan yang tidak akan mungkin bisa kalian balas kebaikan orang tua itu, yang tidak akan mungkin bisa kita balas kebaikan kedua orang tua kita itu. Maka Allah memerintahkan kepada kita agar supaya kita berbuat baik kepada bapak ibu. Bahkan disebutkan ihsan, dengan sebaik-baiknya. Jadi berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Kebaikan apa lagi yang berada di atas kalimat ini? Wa bil walidayni ihsan, berbuat baik dengan sebaik-baiknya, dengan perbuatan yang terbaik yang harus kita lakukan kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyembah hanya kepada Allah. Karena itu saking pentingnya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyandingkan, membersamakan ayat ini dalam satu ayat yang menyembah Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Allah Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak menyembah kepada selain Allah. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Para ulama
sesungguhnya orang tua kita yang melahirkan kita, orang tua kita yang membesarkan kita, orang tua kita yang mendidik kita, orang tua kita yang menyekolahkan kita, dan seterusnya. Yang tidak mungkin kita bisa lakukan itu kepada mereka. Yang tidak mungkin kita lakukan itu kepada mereka. Karena itu, wabil walidaini ihsana, perbuatan yang baik, yang sebaik-baik perbuatan. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir." Kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapak, kepada kedua orang tuamu. Dalam kata Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Jadi berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala disandingkan dengan berterima kasih kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran surah Luqman ayat 2, "Hanya syukurli wa liwalidayka ilayya al-masir." Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapa, kepada kedua orang tua kita. Ini menunjukkan bahwa betapa berbakti kepada kedua orang tua itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dalam agama kita disebut dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan ketika kita melakukan sesuatu, maka seharusnya kita meminta keriduan orang tua kita dulu. Sebutkan oleh Rasulullah SAW, yang Allah itu sangat bergantung kepada keriduan orang tua. Ridho Allah, ridho walidain. Begitu juga sebaliknya, murka Allah rasanya sangat bergantung kepada murka Allah. Karena itu kita harus berusaha untuk tidak pernah mengecewakan orang tua kita. Jangan sampai mereka mengeluarkan kalimat-kalimat yang kurang pas, yang tidak enak, itu langsung dijawab, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar misalnya cerita tentang maling kundang, kalau begitu mungkin cerita, tapi itu adalah di antara pelajaran penting yang juga diajarkan di dalam agama kita. Atau ada sebuah kisah menarik di Arab Saudi. Ada seorang pemuda yang nakal sekali, selalu mengecewakan orang tuanya, selalu menyakiti hati orang tua. Suatu saat, karena dia nakal, maka sakit hatilah ibunya, sehingga ibunya dia mengatakan bahwa pergi kau dari rumah ini, mudah-mudahan kau jadi imam Masjidil Haram. Bayangkan, ibu orang tua yang maha agama, anaknya melakukan kenakalan remaja seperti tadi, tetapi ibunya mendoakan kebaikan. Dalam perkataan yang sebagian yang menceritakan itu mengatakan bahwa di luar kesadaran ibunya mengatakan bahwa pergi kau dari rumah, mudah-mudahan saja suatu saat nanti kau bisa menjadi imam Masjidil Haram di Makkah. Tahukah apa yang terjadi sekarang? Dia adalah Imam Asy-Syulais rahimahullah taala. Imam Asy-Syulais, imam terbaik di Masjidil Haram. Bahkan dia menjadi pimpinan para imam Masjidil Haram. Imam Asy-Syulais dia sekarang pernah dengar Imam Asy-Syulais, imam Masjidil Haram yang suaranya begitu melengking. Itu begitu waktu itu nakal sekali, masih pemuda. Tapi ibunya mengatakan, "Kamu pergilah kau dari rumah ini. Mudah-mudahan engkau
Rasulullah dan imam Masjidil Haram. Doanya, perkataannya saat ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau pada saat ini dia mendoakan anaknya dengan keburukan? Sama dengan balik dari mudah-mudahan kau menjadi batu. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi para orang tua, khususnya ibu. Jangan suka mengeluarkan kata-kata yang bisa merusak masa depan anak, karena itu tadi Allah itu walidain. Karena itu Allah Subhanahu wa taala syukuri wa liwalidayka ilaihi masir. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada kedua orang tua. Karena proses kejadian manusia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu proses kejadian yang ada di dalam kandungan ibu. Begitu disebutkan di dalam Al-Quran ayat 12. Proses kejadian manusia itu mulai dari segumpal, mulai dari cairan, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi daging, kemudian menjadi tulang, kemudian tulang dibungkus dengan daging lagi, kemudian terbentuklah sempurna menjadi manusia. Allah Subhanahu wa taala insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal 'alaqata mudghatan khalaqnal mudghata 'idhaman fasawwalna 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah menciptakan manusia di dalam tubuhnya. Maka salah hadis Rasulullah SAW, al-jannatu tahta min aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, bukan berarti di bawah telapak kaki ibu. Tetapi surga itu ada di atas keridhaan ibu. Karena itu ketika Rasulullah SAW, ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, kepada siapa dia berbakti, ya, maka Rasulullah menyebutkan 3 kali kepada ibunya, lalu 1 kali kepada bapaknya. Mungkin ummuka, kepada ibu, baru kemudian kepada bapaknya. Maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Wa bil walidaini ihsan. Ini ayat yang kita kaji pada malam hari ini. Kemudian kelanjutan dari ayat ini adalah imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā. Kata Allah Subhanahu wa taala kemudian, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut, sampai tua, kemudian ada di dalam pemeliharaan, misalnya tinggal bersama atau kau yang tinggal bersama, atau kita yang tinggal bersama dengan mereka yang tinggal bersama dengan kita, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahumā uff, maka janganlah kalian mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Bahkan ayat ini menjelaskan lebih detail lagi. Fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian membentak mereka berdua. Janganlah kalian membentak mereka berdua. Jadi kalau anak saudara orang kita, kemudian ketika kita sedang berada bersama dengan mereka, atau kemudian kita berinteraksi dengan mereka, atau kita sedang berbicara dengan mereka, maka fala taqul lahumā, jangan katakan Ini pelajaran penting bagi kita, bahwa Allah melarang kita untuk berbicara yang keras kepada mereka. Jadi mengatakan saja itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
apalagi mengatakan yang lebih dari itu. Maka ayat yang sambungnya adalah wala tanharuma, jangan bentak mereka, jangan bentak mereka. Maka jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk kepada kedua orang tua kita. Ya sekalipun hanya perkataan karena perkataan itu adalah perkataan yang merupakan perkataan penolakan, merupakan perkataan perlawanan, merupakan perkataan ketidaksetujuan dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang. Sehingga dalam agama menyebutkan bahwa perkataan itu apalagi dalam nada yang tersebut perkataan yang tidak bagus, perkataan yang buruk secara umum, apalagi secara khusus kepada kedua orang tua kita. Maka begitu besar perhatian agama, perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua kita ini. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala sekali dalam Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan perbuatan seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi itu, maka sesungguhnya secara bersamaan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Di antaranya dalam sambungan ayat tadi itu, wa qul lahuma qawlan karima, wa qul lahuma qawlan karima, ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia, perkataan-perkataan yang baik. Jadi kepada kedua orang tua kita tadi, ucapkan kepada mereka wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan kepada mereka berdua atau salah satu di antara mereka. Jika mereka tinggal sendiri, maka ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang baik, qawlan karima, perkataan-perkataan yang mulia, perkataan-perkataan yang membuat mereka tidak tersinggung, perkataan-perkataan yang membuat mereka tidak sakit hati, perkataan-perkataan yang membuat mereka merasa senang mendengarkannya, merasa bahagia mendengarkannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala semuanya, wahfid lahuma janahal dhulli minar rahman, dan kata Allah Subhanahu wa taala, rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, rendahkanlah diri kalian terhadap mereka berdua, ya, dengan penuh yang kasih sayang, minar rahman. Posisikanlah diri kalian dengan posisi yang baik, yang tidak menjadikan mereka sakit hati. Ulama menyebutkan ayat ini, wahfid lahuma janahal dhulli minar rahman, yakni tawadhu, rendahkan diri kepada mereka. Bukan berarti menghinakan diri di hadapan mereka, bukannya beda itu menghinakan diri di hadapan mereka dengan merendahkan diri di hadapan mereka, tawadhu di hadapan mereka, memperlihatkan sikap yang baik. Ketika mereka marah, maka perlu kita berlalu. Ketika mereka menasihati kita, maka perlu kita berterima kasih atas nasihat-nasihat itu. Tadi seperti ada syukuri wali walidah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih, bersyukur kepada kedua orang tua. Ini penting. Maka betapa Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kepada semua manusia, pada kaum muslimin, agar supaya kita memahami masalah ini. Inilah pentingnya kita mengaji. Inilah pentingnya kita bertanya majelis ta'lim. Inilah pentingnya kita belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita bisa memahami apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang ditunjukkan oleh Allah, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini adalah tadi sebenarnya adalah wahfid lahuma janahal dhulli minar rahman, rendahkanlah dirimu, sopankanlah dirimu, muliakanlah kedua orang tua kita. Ketika kita dipanggil semua, maka Allah Subhanahu wa taala
Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa qur rabbirhamhuma wahfidh lahumma janaha dhilli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita memuliakan mereka, mengucapkan kata-kata yang mulia, kemudian kita merendahkan diri di hadapan mereka, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan mintakanlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berdua bahwa rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sayangilah mereka berdua. Sayangilah mereka berdua kama rabbayani shaghira. Seperti mereka berdua telah mendidik waktu kecil, telah mendidik saya, telah menyayangi saya di waktu kecil. Jadi terus sekali ini mendapat Allah SWT, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbaik dengan mereka, berperilaku baik dengan mereka, mengedepankan adab kepada mereka, maka doakanlah mereka berdua, mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala menyayangi mereka, agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengasihi mereka seperti mereka mengasihi kita pada saat mereka membesarkan kita. Karena itu, ya, doa kepada kedua orang tua di antara amal jahiliyah yang tidak terputus. Ya, begitu kata Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam," ketika anak cucu Adam itu meninggal, maka tiga saja yang ditinggalkan: amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan awalan yang saleh menjadi berubah. Anak yang berubah mendoakan kedua orang tuanya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyayangi mereka. Kenapa? Karena pada saat kita kecil mereka juga sayang kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan kalimat yang sangat indah, kama rabbayani shaghira. Seperti mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil, seperti mereka berdua telah membesarkan aku, telah menyayangi aku di waktu kecil. Karena memang demikian adanya orang tua kita ketika kita masih kecil, ketika kita masih berlahir, masih bayi, kita belum tahu, bahkan kita belum memiliki apa-apa, bahkan sehelai benang pun di badan kita tidak ada, lahir kita sebagai anak ini, dan mereka menyayangi kita, memberikan kita pakaian, memberikan kita makanan, membesarkan kita. Mereka tidak peduli mereka susah, mereka harus harus bekerja keras. Mereka membesarkan kita sampai kemudian kita besar, maka Allah perintahkan kepada kita, sayangi mereka, doakan mereka agar supaya mereka disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Maka dalam perkara birrul walidain ini, dalam perkara berbakti kepada kedua orang tua ini, tidak hanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi kita sebenarnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala saja yang menjelaskan tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua ini sudah lebih dari cukup. Tetapi begitu agama kita memperhatikan ini, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua ini. Di antaranya sebagai penutup ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari beberapa jalan riwayatan, yang dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika Rasulullah SAW naik mimbar,
Disebutkan di sini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sa'ida al-mimbar qala amin amin amin. Faqalu ya Rasulullah ala amanta qala atani Jibril faqala ya Muhammad raghima anhu imri'in dzukirta 'indahu wa lam yusibu 'alaika amin. وقلت آمين ثم قال راكب عنه ابن دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah SAW, summa qala rakiba anhu imri'in adraka abawaihi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah qul amin qul amin. Kata Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ketika akan naik mimbar untuk berceramah, untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Ketika Rasulullah SAW naik mimbar, Rasulullah mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Maka para sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin ketika engkau menaiki mimbar? Maka Rasulullah SAW bersabda, Jibril mendatangi. Kemudian dia mengatakan, Jibril mengatakan, wahai Muhammad, sungguh merugi orang yang namamu disebutkan di hadapannya, tetapi tidak membacakan selamat atasmu. Maka kata Jibril, wahai Muhammad, katakan amin. Maka Rasulullah katakan amin. Kemudian amin yang kedua, Rasulullah mengatakan bahwa sungguh merugi orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, tetapi sampai selesai bulan dia tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril berkata lagi kepada Rasulullah, "Qul amin." Katakan amin. Dan itu doa. Kemudian yang ketiga, raghima anhu in adraka abawaihi aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannah. Kata Rasulullah SAW yang mendatangiku, kemudian mengatakan bahwa merugilah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya, falam yudkhilahu al-jannah, tetapi mereka tidak masuk surga dengannya. Maka kata Jibril kepada Rasulullah, katakanlah amin. Katakanlah amin. Maka Rasulullah mengucapkan bahwa amin. Dari hadis ini kita mengambil pelajaran bahwa merugilah seseorang kalau dia masih mendapati ada orang tuanya, tetapi dia tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan berbakti kepada kedua orang tuanya adalah di antara pintu dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan bahwa menyebutkan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah dari Nabi SAW mengatakan raghima anhu summa raghima anhu rajulin adraka walidayhi atau ahaduhuma aw kilahuma lam yadkhulul jannah. Rasulullah SAW sungguh merugi. Kemudian kata Rasulullah sungguh merugi. Kemudian sungguh merugi orang yang mendapatkan atau yang masih hidup kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya, salah satu di antara mereka, tetapi dia tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Atau dalam hadis itu disebutkan dia tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka ayo sekalian jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang disebutkan oleh penulis kitab ini, surah Isra ayat 23. Ini adalah
pahami dan yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Karena itu untuk semua yang masih mahasiswa, kalau ini pulang para orang tua kalian setelah belajar, maka begitu dia memanfaatkan hal ini untuk bekerja, untuk membantu, untuk meringankan beban-beban orang tua kita di rumah kita, di kampung-kampung kita. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai habis waktu kita hilang, habis waktu kita untuk tidak bersama dengan mereka. Ketika mereka panggil kita, maka ya ibaratnya sekalipun sebentar pun datang ke panggilan mereka, sampai tidak panggilan mereka. Karena mereka membangun itu berarti ada di dalam kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian bisa saya sampaikan pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita. Yang terakhir adalah jazakumullah khairan. Semoga kami yang menyampaikan hidup amal pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berarti banyak pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini sangat istimewa dan ini kita berharap ke depan lebih baik dari benar dan lebih bagus. Baik, demikian saya kira yang saya sampaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan dalam kita senantiasa belajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita termasuk kita orang yang belajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.